Halo teman-teman, jumpa lagi dengan cerita ludruk. Nah, pada kali ini kita sudah kedatangan teman kita dari Bekasi. Tangerang. Oh, Tangerang. Dari Tangerang, jauh-jauh dari Tangerang ingin menceritakan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Waduh. Perkenalan dulu. Iya. Manggil nama biasa gimana nih? Nama luar biasa nggak Nama apa-apa. luar biasa ya. Panggil aja namanya Torik. Torik. Mas Torik ini asli Tangerang ya kan? Nah, asli Tangerang. Eh, Mas Torik, Iya. kabarnya tuh punya beberapa pengalaman yang ingin diceritakan kepada teman-teman ludruk di sini. Ada sebenarnya ada. Iya. Pengalaman Mas Torik, pengalaman horor ya kan? Iya, pengalaman horor. Oke, langsung saja Mas Torik, silakan bercerita. Jadi ini kisahnya dimulai dari tahun 2013. Di salah satu kampung teman saya itu ada seorang suami istri. Ya, ada seorang suami istri tinggal bersama mertuanya. Bersama mertuanya, sebut saja namanya Marni. Ya, sebut saja namanya Marni. Saat itu dia idola di kampung situ. Oh, ya, kembang wanita. desa, Kembang desa, betul. Kembang desa di kampung situ, ya kan. Udah gitu dia nikah, akhirnya hamil. Nah, setelah hamil, tiba-tiba ini yang udah hamil ini, si istri ini izin ke mertuanya, lalu bilang mau ke warung. Ya, mau ke warung, terus diizinin kan sama ibunya. Ya udah, hati-hati soalnya udah malam kan, jam 9 jam 10-an gitu. Udah gitu akhirnya kan dari dia mau ke warung itu dia ada rumah kosong. Tapi buat ada jalan tembus. Jadi lewat rumah kosong itu langsung nyampe warung. Mau belakangin. Nah, jadi itu dia lewat situ. Lalu ini si wanita hamil ini lama kan kata mertuanya. Akhirnya dia datang juga, cuman membawa boneka Yang mbaknya itu tadi. Nah, yang ke warung tadi kan. Ditanya sama ibunya kan, kamu kok ke warung kok pulang-pulang bawa boneka gitu kan, ditanya. Heran kan. Iya bu, tadi ketemu Marni nemuin boneka di rumah kosong, masih bagus. Ya udah Marni bawa aja gitu katanya. Emang gak dicariin kata ibunya, bonekanya nanti punya orang gitu kan. Enggak bu, orang ditinggal di rumah kosong. Nah, singkat cerita, udah tuh setelah itu malam nih, waktu istirahat, si ibunya ini ngedengerin si istri yang hamil ini lagi ngobrol, sementara suaminya belum pulang nih. Pas diketok-ketok, ibunya nanya kan, kamu lagi ngobrol sama siapa gitu kan gitu. Dijawab, lagi ngobrol sama boneka nih bu. Loh, emang boneka bisa ngomong kan gitu kan gitu. Bisa buat tadi Marni diajak ngomong sama bonekanya gitu kan. Ditanya, terus dijawab sama ibunya, kamu ada-ada aja sih gitu kan gitu. Di situ udah mulai aneh kan tuh di situ ya. Lalu keesokan harinya si Marni ini malam-malam tiba-tiba kayak gelisah gitu. Bilang ke ibunya pada jam yang sama bilang, "Bu, Marni mau izin dulu mau keluar sambil bawa boneka tuh." Itu pas malam berarti. Iya, pas malam. Pas besok harinya. Pas ditanya, "Mau kemana lagi? Kok bawa boneka lagi?" gitu kan gitu. "Ya ini Bu, Marni mau balikin bonekanya. Orangnya minta," gitu kan gitu. Oh, katanya bonekanya bukan punya siapa-siapa gitu kan gitu. "Iya nih Bu, tahu-tahu orangnya minta," gitu kan. Akhirnya ibunya ngizinin tuh, cuman gak ditemenin
sama ibunya. Berangkat sendiri. Akhirnya si Marni berangkat tuh sama bonekanya. Habis itu ibunya kan nungguin ya. Ibunya nungguin sementara suaminya tuh kerja di luar kota. Jadi pulangnya lama gitu. Pulangnya malam. Iya, pulang malam, kadang beberapa hari pulang gitu. Lalu ditungguin nih kok nggak balik-balik gitu kan gitu. Sampai akhirnya ya udah mungkin lagi kemana gitu kan, lagi main kemana gitu. Sampai akhirnya jam 12 lewat itu panik kan. Nggak pulang-pulang gitu kan, mana lagi hamil gitu kan, takutnya kenapa-napa gitu kan. Soalnya udah hamil itu kan, hamil tua gitu kan. Takutnya ada yang godain sama segala macam gitu kan katanya. Udah gitu ya udah tuh akhirnya ini ibunya minta tolong sama Pak RT sama warga setempat buat minta bantu cariin, iya. Buat minta bantu cariin kemana nih si Barney gitu kan. Dia bilang nganterin boneka ke rumah kosong. Dicari-cari sama warga setempat, nggak ketemu-temu juga tuh si Marni. Ibunya panik kan. Ibunya panik, nangis. Udah gitu mungkin kesel ya. Ibunya ngeliat Quran, terus dibanting Qurannya di rumah. Qurannya dibanting, diinjek. Habis diinjek kan itu terus ibunya kepleset. Setelah bangun tuh kakinya kayak bengkak. Iya, bengkak terus kayak gini kakinya, jalannya gini. Habis ini namanya kayak gini. Pengkor gitu. Pengkor gitu, jalannya gini gitu. Jadi kayak ngesot gitu jalannya. Jadi kakinya langsung sakit. Iya. Langsung ya. Langsung gitu. Iya. Itu akibat mungkin dari injek Quran ya. Kena azab. Iya, kena azab. Udah habis itu mungkin ibunya ini ya ngerasa bersalah ya kan, langsung minta maaf gitu kan. Terus ya, dicari orang pintar. Pas dicari orang pintar itu di kampung itu pas ada maling, lagi ada maling. Jadi itu pikirannya tuh wah mungkin nih Marni dimaling. Marni dibawa orang, diculik gitu ya kan. Akhirnya ini warga bikin kayak mancing malingnya biar ketangkep, bukan mancing ikan. bukan. Akhirnya ini motor salah satu warga ditaruh di depan rumah sama kunci motornya disengajain biar nanti maling langsung dipergok, langsung ketangkep gitu kan. Akhirnya sambil nungguin tuh kan warga pada ngumpet. Akhirnya tuh ada orang lewat, cuman pakai pocong, kayak pocong gitu, pakaian pocong gitu, pakai kostum pocong. Cuman nggak loncat, cuman jalan. Iya udah wah nih beneran maling, bukan setan gitu kan. Masa pocong jalan gitu kan. Cuman nih pocong deketin motornya, akhirnya langsung digerebek tuh sama warga semuanya kan gitu. Sempet ditonjokin, dikeroyokin gitu. Akhirnya si maling buka omongan, Mas, itu ada wanita hamil di rumah kosong, lagi duduk aja nggak bisa keluar gitu. Loh kok kamu tahu gitu kan gitu? Soalnya kemarin ada wanita hamil juga hilang gitu katanya, kata warganya ngomong gitu. Akhirnya diselidikin kan tuh. Sementara yang maling tadi yang ngaku pocong dibawa ke polsek. Kenapa nggak dibawa ke kuburan? Enggak. Kan pocong bohongan. Udah gitu, akhirnya nih warga sama ibunya sama warga setempat sama Pak RT semuanya nyamperin ke rumah kosong. Akhirnya nemuin itu si Marni lagi duduk aja. Sementara pas ibunya masuk, semuanya masuk, tiba-tiba si Marni kayak ngelihat gitu. Pas ngelihat, ini mata kan kita kan ada hitam-hitamnya tangan nih. Itu kosong. Langsung putih gitu. Kayak orang kesurupan. Iya, kayak orang kesurupan. Langsung si Marninya langsung naik gitu ke atas ini loteng. Ke atas ini nih. Terbang. Iya, terbang. Loncat itu. Kan Spiderman begini nih. Iya, jadi posisi perut hamilnya di bawah, tangannya begini ke atas kayak nempel gitu. Iya, nempel. Iya. Jadi gitu kan ibunya nangis,
warga setempat kaget kan, ini si Marni kenapa gitu kan gitu. Akhirnya dipanggil Marni sama ibunya nggak ngedengerin kan gitu. Akhirnya pas lagi ibunya teriak Marni sambil nangis, si Marni nih ternyata kesurupan gitu ya. Kesurupan, ini bilang setannya bilang dari tubuh Marni, ini anaknya mau saya gugurin, saya mau bunuh anaknya gitu kan, ini dalam kandungannya gitu. Dulu di situ makin histeris. Akhirnya dari Pak RT bilang ambil kasur, buat taruh di bawah. Biar nanti ya kalau jatuh ada kasur ya. Akhirnya udah disediain kasur, cuman itu nggak turun si Marni masih begitu aja lama tuh, ada 10-15 menit gitu ya. Akhirnya ibunya ingat nih, si Marni ternyata ini bawa boneka yang awalnya ya yang waktu itu ditemuin. Akhirnya ibu nyari di rumah kosong itu bonekanya. Ya akhirnya ketemu bonekanya lagi duduk di atas meja, lagi senderan gitu. Bonekanya lagi senderan. Iya, lagi senderan gitu kan, ada meja gitu. Akhirnya bonekanya diambil sama ibunya, terus si Marni ngeliat gitu, ditanya, ini bonekanya mau apa? Jangan diapa-apain bonekanya gitu katanya. Kata ibunya, enggak, saya mau buang gitu kan. Baru turunin itu apa? Anakku. Iya, anakku wanita hamil itu katanya gitu kan. Akhirnya sama orang pinter dilawan tuh kan. Sebelum dibuang bonekanya masih dipegang sama ibunya. Nggak mempan. Udah tiga orang pinter, cuman apa? Nggak mempan tuh kan. Akhirnya jalan terakhirnya tuh bonekanya tetap dibuang terus dibakar. Akhirnya tuh Marni baru turun, kepanasan gitu kan, langsung turun, langsung jatuh berarti. Langsung jatuh, pingsan, langsung dibawa ke rumah sakit. Soalnya udah hamil tua, udah waktunya juga katanya lahiran. Jadi tuh langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, pas di rumah sakit itu diikat semuanya dari tangan sama kaki tuh. Takutnya kenapa-napa kan? Takutnya terbang lagi. Iya, takutnya terbang lagi. Soalnya pas abis diikat semua, baru selesai diikat itu kesurupan lagi. Cuman tetap dilahirin, tetap keluar lahir gitu kan, lahir ya. Akhirnya pas bayinya keluar, si Marni meninggal tuh. Akhirnya udah nggak selamat kan. Akhirnya bayinya lahir, udah tuh suaminya baru datang tuh ke rumah sakit ngeliat gitu kan gitu. Akhirnya ibunya ceritain kalau misalnya si Marni gini ya. Berarti suaminya itu selama ini nggak tahu ya kalau Marni. Suaminya belum tahu. Sementara abis itu dikuburin. Nah, abis dikuburin kan suaminya nih pulang kerja ke rumah ibunya. Terus pas lagi buka gerbang tuh ada wanita, cuman begini, rambutnya ke bawah, kepalanya ke bawah gitu, cuman pakai baju putih panjang gitu. Iya. Cuman rada kotor gitu bajunya. Ada si perempuan ini doang nih sendiri. Abis itu kan si suami ini nyamperin, maaf ya mbak, cari siapa gitu kan gitu. Sampai ditanya 3 kali, diem terus. Pas yang keempat kalinya, maaf ya mbak, cari siapa, itu muka wanita yang begini langsung ngedeketin wajah yang suaminya ini sambil ngomong, balikin anak saya gitu kan, ngeri gitu ya kan. Dia langsung kayak pucat, langsung panik, gedor-gedor pintu, ketok-ketok pintu, dibuka sama ibunya, langsung pingsan si suami ini. Ya, suami ini pingsan. Akhirnya nggak lama sadar, ibunya panik kan, kenapa kok baru buka pintu pingsan gitu. Terus si suami ini bilang, mukanya ini tadi ada wanita di depan rumah lagi duduk, saya panggil nggak nyaut gitu kan. Ternyata pas akhirnya ini mukanya mirip suami istri saya. Dia minta anaknya
buat dibawa sama istrinya. Akhirnya ini udah nggak beres katanya, sampai akhirnya besoknya ini suami sama ibunya ziarah ke makam istrinya, ngedoain gitu. Udah katanya intinya doanya udah nih bayi sama suaminya aja udah tenang gitu kan, udah nggak usah ganggu lagi gitu. Insya Allah dirawat gitu katanya. Udah semenjak itu udah nggak ada gangguan lagi. Nah si ibu ini si suaminya sama bayinya dibawa ke kampung asalnya suaminya. Jadi udah nggak tinggal di situ lagi. Udah gitu aja ceritanya. Jadi ya kalau ada wanita hamil mah ya kalau bisa mah dijagain aja, jangan sampai keluar malam lah, bahaya gitu. Karena wanita hamil tuh banyak pamalinya ya, banyak larangannya. Dilarang keluar malam, dilarang dan lain sebagainya. Sudah ya Mas Torik ya? Udah. Terima kasih sekali Mas Torik jauh-jauh dari Tangerang. Ya, besok balik lagi lah. Besok balik lagi ya. Mas Torik ini memang pekerja keras. Terima kasih teman-teman. Itu tadi cerita dari Mas Torik Abdul Aziz, cerita seorang wanita hamil. Mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri apa yang bisa kita ambil dari sini. Sekian cerita lucu kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang sopan itu bukan kesalahan saya, kesalahan Mas Torik. Enggak teman-teman. Kalau ada kesalahan-kesalahan ya kami minta maaf, itu tidak disengaja. Konten ini murni hiburan, dan apabila kalian terhibur jangan lupa subscribe, like, dan share cerita-cerita ini ke teman-teman kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.